Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada saat pagi hari ini. Gembala dan BPJ mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah pada saat ini kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan dengan segala pujian, dengan segala doa dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di mana sepekan yang sudah kita lewati dengan ikut campur tangan Tuhan. Dia memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan yang kita muliakan pada saat pagi hari ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri di tempat. Dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi ini, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan yang dimulai dari kata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, terpujilah nama Tuhan di surga, Allah yang memberikan kehidupan pada kami semua. Dan pada saat ini kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan pada saat pagi hari ini. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur di mana Tuhan menolong berkati seluruh jemaat Tuhan GKI Malino Kota, di mana sepekan yang sudah dilewati dengan pertolongan Tuhan. Dalam setiap aktivitas masing-masing Tuhan menyertai dan Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, layakkan kami untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kuruskan hidup kami, ampuni kekurangan kami ya Bapa, baik melalui perkataan kami, pemikiran kami, perbuatan kami. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami layak untuk memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang telah menuntun kita menjalani hidup kita sepekan lamanya sampai pada saat ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini mari kita mari kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan di dalam perjalanan hidup kita sampai pada saat ini. Melalui pujian yang akan kita naikkan bersama pada pagi hari ini, ku bawa korban syukurku. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian ini dengan sikap berdiri. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik.
sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian ini dari buku Kemenangan Iman nomor 7, Besar Setiamu. Sekali lagi buku Kemenangan Iman pada nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita semua telah menikmati kasih setia Tuhan Bapa kita di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, perlindungan
pujian kita cukup sampai di sini. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita membuka buku Kemenangan Iman nomor 197, dan kita akan mempersembahkan atau kita akan mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan. Nomor 197. Tuhan, Bapak Ibu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan dimuliakan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kepada hamba-Nya. Dipersilakan. Sebelum kita sampai kepada doa syafaat, saya membaca nama-nama anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Abraham Marcelino, Ibu Telen Toga Torok. 3. Saudari Olia Safi. 4. Saudari Irana Betty. 5. Ibu Maylin T. 6. Saudara Melinda Cecilia. 7. Saudara Rostina. 8. Saudari Rosi Malina. 9. Irfan. 10. Melati Acang. Yang berulang tahun pernikahan, Bapak Doni Pada dan Ibu Siska Herman. Kedua, Bapak Kaing Ajeng dan Ibu Melin.
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Allah yang patut menerima puja dan puji, Allah yang berdaulat, yang berkuasa, luar biasa, yang tak ada bandingannya. Allah yang mengasihi kami dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal bagi penebusan dosa kami. Kami manusia yang berdosa, tapi dengan kasih-Mu yang sempurna, Engkau telah melayakkan kami, memperkenankan kami untuk menghampiri Tuhan yang Maha Kuasa, yang suci adanya. Karena itu Tuhan, hamba sampaikan syafaat ini. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan telah menolong mereka, memberikan mereka usia, sehingga mereka dapat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah memberikan usia ini. Biarlah mereka dapat melakukan setiap kehidupan mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka bagi kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Engkau Tuhan telah menolong mereka dalam usia pernikahan yang mereka alami sampai saat ini. Merupakan satu peristiwa iman yang harus mereka syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi keluarga yang harmonis. Baik hubungan kasih antara suami istri, demikian juga dengan anak-anak. Berkati semua rencana mereka ke depan. Biarlah mereka berkomitmen untuk mensatukan diri mereka di dalam kasih seumur hidup mereka. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama keluarga dan jemaat Tuhan yang pada hari ini mempersembahkan persembahan mereka. Engkau tahu bahwa segala apa yang telah mereka persembahkan, Engkau yang telah memberikannya dan Tuhanlah sumbernya. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, membawakan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu dan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami Malino Kota maupun di tempat-tempat yang lain. Kami juga bersyukur bersama anggota jemaat yang pada tahun ini, selain mereka melaksanakan tugas utama mereka, mereka juga melaksanakan tugas sebagai petani di sawah, di ladang, dan juga di kebun. Tuhan telah memberkati semua usaha-usaha mereka, sehingga dengan sukacita pula mereka pada kesempatan ini memberi dan membawa persembahan hulu tuayan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka selanjutnya. Pada kesempatan ini kami juga berdoa sebagai hamba-Mu, hamba menyampaikan kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terkena virus corona. Kami tahu bahwa virus ini membuat mereka diisolasi di rumah sakit. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan mengetahui keadaan mereka pada kesempatan ini. Dimanapun anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam merasakan bahwa mereka terkena COVID-19 ini, Engkau Tuhan ada memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, berikan kesukacita, walaupun di dalam kehidupan keadaan mereka dalam keadaan cemas, tapi kami percaya kuasa Tuhan tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja lewat kemampuan dunia medis, lewat keterampilan manusia, dan juga lewat penggunaan ilmu kedokteran. Kau Tuhan menolong para perawat dan dokter yang merawat pasien COVID-19 dimanapun mereka berada. Engkau tambahkan hikmat kepada mereka, tambahkan ilmu mereka, keahlian mereka, sehingga mereka memberikan layanan yang terbaik, penuh dengan kasih, penuh dengan tanggung jawab, sehingga pengobatan yang diberikan menjadi lebih efektif bagi kesembuhan para pasien.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menolong kami sebagai keluarga. Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada setiap keluarga, sehingga anak-anak dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi telah melaksanakan pendidikan mereka. Namun karena pengaruh COVID-19 ini, mereka belajar hanya dari rumah. Engkau Tuhan mengetahui keadaan mereka saat ini. Tuhan juga mengerti bahwa setiap orang tua mengasihi anak-anak mereka. Tuhan tolong biarlah mereka tetap berkomitmen untuk terus mencapai cita-cita mereka walaupun sedang dalam belajar dari rumah. Ya Tuhan, kami tahu bahwa mereka merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat dan gereja-Mu. Karena itu Tuhan tolong mereka, biarlah dalam hidup mereka tetap mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Pakai mereka Tuhan dan lindungi mereka dari pengaruh-pengaruh yang tidak memuliakan-Mu. Sehingga masa depan mereka dapat terwujud oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan semata. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan segenap petinggi-petinggi negara yang telah dipercayakan untuk memimpin bangsa ini. Engkau Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat Allah, agar mereka merencanakan, memprogramkan hal-hal yang terarah kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja memulihkan bangsa ini. Secara keseluruhan, bangsa ini dilanda oleh virus corona yang mengkhawatirkan semua orang di seluruh dunia. Namun dengan iman percayakan kepada Tuhan yang punya kuasa, yang telah menciptakan segalanya. Tuhan berdaulat. Kami dengan rindu dan berharap bahwa segera COVID-19 ini akan berlalu dari bangsa ini. Kami yakin bahwa Tuhan bekerja lewat semua harapan-harapan anak bangsa, terutama anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap besar kepada kuasa Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberkati bumi Intimum, Kabupaten Malinau yang kami sayangi dan cintai. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Bupati serta keluarga. Memberkati orang-orang yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Malinau ini. Engkau beri mereka hikmat Allah untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Engkau mengetahui bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat, dengan setia, sehingga Kabupaten Malinau ini diharapkan untuk menikmati kemajuan yang pesat. Dan biarlah semua program-program yang direncanakan terarah untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kami yakin bahwa kuasa Tuhan bekerja lewat semua harapan dan doa-doa yang kami sampaikan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan juga telah mempercayakan beberapa orang yang menjadi wakil rakyat. Kami berdoa untuk ketua dan anggota DPRD yang ada di Malinau, yang ada di kabupaten ini. Tuhan menolong mereka agar mereka menjadi partner kerja yang produktif bagi perkembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di kabupaten ini. Sehingga diharapkan bahwa kabupaten ini benar-benar menjadi kabupaten yang sungguh memuliakan Tuhan, yang dapat menjadi contoh kepada kabupaten-kabupaten lain. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biarlah setiap masyarakat yang ada di kabupaten ini menikmati sukacita, damai sejahtera dari Tuhan lewat pimpinan kabupaten yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, dan atas doa syafaat yang hamba sampaikan pada kesempatan ini.
Inilah syafaat yang kami sampaikan ya Bapa. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan, hari ini merupakan minggu di mana anak-anak Tuhan mengumpulkan hasil hulu tuayan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan, dan kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga pada saat ini inilah hulu tuayan yang telah terkumpul di rumah Tuhan, yang Bapak Ibu telah antarkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Adapun keluarga yang telah membawa hulu tuayan mereka pada tahun ini adalah keluarga Bapak Asyang, keluarga Bapak Domber, keluarga Bapak Njau Anau, keluarga Bapak Yakub Usat, keluarga Ibu Agustiani, keluarga Bapak Henry, keluarga Bapak Wempi Mawa, keluarga Bapak Yohanes, keluarga Bapak Igin Bilung, keluarga Bapak Impung Lian, keluarga Bapak Liingan, keluarga Bapak Daniel Anau, keluarga Bapak Laing Jalung, keluarga Bapak Lukas Terang, keluarga Bapak Daniel Anau, dan keluarga Bapak Jalung Ngang. Kiranya Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan ladang kebun Bapak Ibu jemaat Tuhan. Untuk itu kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah mengantar hulu tuayan mereka, dari tempat ini kami persilakan kita untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan hulu tuayan ini. Kepada hamba-hamba Tuhan, silakan mendampingi kami untuk mendoakan persembahan ini. Sebelum kami mendoakan persembahan ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan kita bersyukur untuk persembahan hulu tuayan yang telah diberikan Bapak Ibu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kepada hamba Tuhan yang ada, mari kita menumpangkan tangan atas berkat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang agung adanya, Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang memberikan kami kemampuan, Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengusahakan tanah di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami, terlebih kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang yang telah berusaha, yang telah mengerjakan ladang mereka, mengerjakan sawah mereka, kebun mereka, ataupun yang apapun itu ya Tuhan, yang saat ini mereka bawa di hadapan Tuhan, persembahan hulu tuayan mereka. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan hulu tuayan mereka kepada Tuhan pada hari ini.
Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan melimpahkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati ladang, kebun, sawah mereka, dan apapun yang mereka usahakan pada saat ini, kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu, memberikan tanah yang subur sehingga mereka dapat mengusahanya dan mereka dapat menikmati hasil-hasil yang akan mereka usahakan melalui tanah yang akan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati seluruh jemaat-Mu sehingga mereka telah membawa persembahan hulu tuaian mereka kepada Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong mereka, melimpahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka. Apapun usaha pekerjaan mereka, kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersembahkan persembahan hulu tuaian ini hanya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan seluruh anak-anak Tuhan akan menikmati berkat-Mu yang Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita agar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita, meneguhkan iman kita dalam kita menjalani kehidupan kita semasa Tuhan izinkan kita jalani di dunia ini. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami hadir ke hadirat Tuhan di dalam doa kami, di mana pada saat ini ya Bapa, biarlah kami menyiapkan hati dan pikiran kami, pendengaran kami untuk menerima firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa,
Biarlah Engkau menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Menuntun kami untuk melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak menghendaki segala sesuatu yang mengacau pendengaran dan pemahaman kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa jahat yang mengganggu pembacaan dan penyampaian firman Tuhan diusir, dan biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikan dan hanya berasal dari Allah. Terima kasih Bapa, karena Engkau memakai hamba yang hina pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba tidak lebih daripada jemaat Tuhan yang duduk mendengar. Oleh karena itu, mohon tuntunan yang datang daripada Allah Roh Kudus. Biarlah hanya firman Tuhan yang berasal dari Allah yang disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur di mana sudah beberapa minggu kita tetap masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Pastinya kita merindukan kebersamaan di gereja, tetapi oleh karena situasi dan kondisi yang ada, kita tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan di surga bersama dengan keluarga kita masing-masing. Pada saat ini jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan hulu tuayan kita di hadapan Tuhan, memberikan 1/10 dari hasil pertama, baik melalui kebun atau melalui padi yang telah kita persembahkan pada saat ini. Kita bersyukur di mana Tuhan berkati menolong dari penyiapan lahan, pembersihan, dan juga pembakaran sampai penanaman, pertumbuhan, dan pada saat dia berbuah, dan pada saat ini kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berbahagia adalah kita yang selalu hidup di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pastinya dalam setiap usaha dan pekerjaan kita masing-masing, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja sebagai honorer, kemudian ada yang bekerja sebagai wira swasta, dan juga ada yang sebagai petani. Dan pada saat ini hasil dari sawah ladang kita kembalikan kepada Tuhan 1/10-nya, karena itu adalah milik Tuhan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini sudah memberitahukan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa 1/10 dari segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk mengembalikan itu kepada Tuhan, karena itu bukan punya kita, tetapi itu adalah punya Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pertanyaan bagi kita pada saat ini, mengapa kita harus memberi hulu tuayan kita kepada Tuhan? Nah, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca yang pertama tadi, yaitu di Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30. Saya akan mengulangi pembacaan firman Tuhan ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena itu adalah milik Tuhan. Ada satu hal yang sangat membuat kita bahagia sebenarnya. Ada satu kalimat di belakang ayat ini. Karena itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita berikan pada saat pagi hari ini yang kita kembalikan kepada Tuhan, kita percaya
ini adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua kita buka di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, itu adalah bagian yang kedua. Kita memberikan apa yang seharusnya milik Tuhan. Yang pertama tadi karena itu adalah milik Tuhan, dan yang kedua karena kita akan memuliakan Tuhan melalui apa yang kita berikan. Nama Tuhan dimuliakan melalui semuanya itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya dengan puji-pujian kita memuliakan nama Tuhan di surga, bukan dengan segala sesuatu apa yang kita lakukan kita memuliakan nama Tuhan di surga, tetapi dengan harta yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan di surga sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, yaitu muliakanlah nama Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Siapa yang tidak bahagia ketika dikatakan ketika kita memberikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan di surga. Dia sangat senang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ingat jemaat Tuhan sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kisah di dalam Kejadian pada masa penciptaan manusia, dan dia memiliki dua anak. Satunya bernama Kain dan satunya bernama Habel. Kedua-duanya memberikan persembahan, korban syukur mereka kepada Tuhan. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Dan pastinya kita sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya agar persembahannya diterima oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Habel. Dia memilih yang gemuk-gemuk, yang baik, dan dia persembahkan kepada Tuhan. Namun yang satunya bernama Kain, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan karena persembahannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat dan kita harus meneliti apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah sungguh-sungguh yang terbaik dari apa yang kita punya, dan itu kita kembalikan kepada Tuhan, dan persembahan kita pasti diterima oleh Tuhan dan menyenangkan Tuhan di surga. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa kita harus memberi tuayan kepada Tuhan, mengembalikan 1/10 dari segala hasil yang Tuhan berikan kepada kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga di ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang ketiga ialah kita akan mendapat berkat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dia melihat apa yang kita lakukan, dia melihat apa yang kita berikan, dia melihat apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang menyenangkan Tuhan di surga. Perpuluhan, 1/10 dan persembahan itu berbeda jemaat Tuhan. 1/10 itu ialah apa yang sudah dimiliki Tuhan, yang menjadi milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan ketika jemaat Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan di setiap ibadah kita memberikan persembahan kepada Tuhan, di setiap segala sesuatu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan itu adalah tanda bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perpuluhan atau 1/10 itu harus kita lakukan, harus kita kembalikan kepada Tuhan, karena itu bukan milik kita, tetapi itu adalah
milik Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap segala sesuatu yang kita lakukan. Pastinya kita juga akan mendapat berkat dari segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan di surga. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Segala sesuatu yang telah kami lakukan pada saat ini ya Bapa, biarlah menyenangkan Tuhan di surga. Segala sesuatu yang dipersembahkan pada saat ini ya Tuhan, berbau harum di mata Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami dibaharui dan kami dituntun kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tuntun kami untuk kami mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini merupakan minggu awal dalam bulan ini, di mana setiap awal minggu kita akan mengikuti perjamuan suci. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan suci ini, mempersiapkan hati kita agar kita benar-benar memperoleh berkat dari perjamuan suci yang akan kita ikuti. Kami tidak lupa mengingatkan bahwa bagi pemuda remaja yang belum dibaptis, kami mohon untuk bersabar diri, dan sekiranya jika telah mempersiapkan diri untuk dibaptis, kami juga memberikan kesempatan untuk mengikuti katekisasi baptis. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mengikuti perjamuan ini, mari kita awali dengan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan sempurna, yang telah mati di atas kayu salib. Engkau telah merelakan mengorbankan segalanya bagi kami, membuktikan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban bagi kami. Dan hari ini kami kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah melalui perjamuan suci yang kami lakukan pada hari ini, kami terus dikuatkan, kami semakin setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah acara perjamuan suci ini dari awal sampai akhir. Biarlah jemaat Tuhan dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu dengarkanlah dahulu akan pengajaran Tuhan, tak kala perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-30 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ikut dalam perjamuan suci ini dan memperoleh berkat, maka satu, kita wajib menguji diri kita sendiri. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana cara kita menguji diri kita sendiri? Dalam hal apa kita dapat menguji diri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki, yaitu apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan sikap berdiri kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita sampaikan doa syukur kita kepada Tuhan, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela disalibkan. Engkau rela mati bagi kami demi menebus kami dari dosa. Dan karena Engkau mati bagi kami Tuhan, kami layak untuk menghampiri Engkau. Kami layak untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah rela berkorban bagi kami. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu akan selalu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami terus setia mengiring Tuhan dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami siap untuk memakan perjamuan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan perjamuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyi dari buku Kemenangan Iman nomor 152. 152. Darahku meleleh. Kita menaikkan ayat 1, 2, dan 4. Maaf, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Ku heran juru selamat
Mari jemaat Tuhan, dengan sikap berdiri, mari kita angkat tangan kanan kita dengan memegang roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum cawan bersama. Kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Sungguh kami tidak bisa membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hanya kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup yang Tuhan berikan kepada kami dapat pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang ada di luar sana yang belum mendengar tentang Engkau, memberitakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Biarlah hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menikmati jamuan Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui jamuan Tuhan yang sudah kami ikuti pada pagi hari ini, mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Karena untuk itulah Engkau datang bagi kami Tuhan. Untuk itulah Engkau mati bagi kami, agar kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam jamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perjamuan yang sudah kita ikuti pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Ya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah menyembah Tuhan, kita telah membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan kita telah mengikuti perjamuan
suci pada hari ini, dan kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa dalam kita menjalani hidup kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, dan Tuhan juga mau agar kita tetap berjalan bersama dengan Dia. Melalui pujian dari buku Kemenangan Iman nomor 82, Berjalan Serta Muhalis. Berjalan sertamu halis, iringlah kan tapaknya. Ku senang kelupun habis ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, sandarkanlah lengannya. Kelak lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, engkau kelak ditariknya. Suaranya lembut dan manis, panggil kau, hai marilah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dan melimpahi engkau dengan segala kebaikannya. Tuhan Allah akan memberkati kandunganmu. Tuhan Allah akan memberkati setiap apa yang kau lakukan dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah setiap apa yang kau cita-citakan. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pasangan hidupmu, suamimu dan istrimu, serta anak-anakmu. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surgawi, kami berdiri di hadapan Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami mohon berkat turun atas kami. Oleh karena kasih karunia yang datang daripada Allah, setiap kami masing-masing akan beroleh berkat yang datang daripada Allah. Kami mohon berkat yang datang daripada Tuhan, dan Engkau akan melimpahi kami segala kekayaan dan harta. Engkau akan melimpahi kami dengan panjang umur, dan Engkau akan menolong berkati kami, memberkati setiap segala sesuatu yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau akan menyertai kehidupan kami dari sekarang hingga akhirnya. Engkau akan datang menjemput kami sebagai saleh-saleh. Puji Allah, mohon berkat. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia,
Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, nama Tuhan dimuliakan. Shalom.